kita belajar bersama. Karena saya pikir tidak ada penghargaan lain yang lebih tinggi dari kita mempelajari Dhamma itu. Ya. Mari Bapak Ibu, kita konsentrasi. Kita baca bersama ya. Pelan-pelan nanti saya jelaskan. Mari kita baca pelan-pelannya. Yang tidak ingin membaca juga tidak apa-apa, boleh baca di dalam hati. Mari kita mulai. Kekhawatiran dan ketakutan. Demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Sawati di hutan Jeta, Taman Anathapindika. Ya, kita stop dulu. Demikianlah yang kudengar ini adalah kalimat yang diucapkan Bante Ananda. Nah, jadi semua sutta ini dulu diulang oleh Bante Ananda. Kemudian dicek oleh 499 arahat lainnya, apakah yang diucapkan Bante Ananda sudah benar atau tidak. Kejadian ini terjadi setelah Sang Buddha Mahaparinibbana. Oleh karena itu di semua sutta yang ada di Majjhima Nikaya dan sutta lainnya itu dimulai dengan Ewang Me Sutang. Mayoritas seperti itu ya. Ewang Me Sutang dalam bahasa Pali penerjemahnya ini. Demikianlah yang kudengar. Lanjut. Kemudian Brahmana Janusoni mendatangi Sang Bagawa dan saling bertukar sapa dengan beliau. Ketika Ramatamah ini berakhir, ia duduk di satu sisi dan berkata, Guru Gotama, ketika para anggota keluarga meninggalkan kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah karena berkeyakinan pada Guru Gotama, apakah mereka menjadikan Guru Gotama sebagai pemimpin mereka, penolong mereka, dan penuntun mereka? Dan apakah orang-orang ini mengikuti teladan Guru Gotama? Begitulah Brahmana, begitulah. Ketika para anggota keluarga meninggalkan kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah karena berkeyakinan padaku, mereka menjadikan aku sebagai pemimpin mereka, penolong mereka, dan penuntun mereka. Dan orang-orang ini mengikuti teladanku. Bapak, Ibu, Saudara, jadi Brahmana Janusoni ini datang ke Sang Buddha bertanya pertanyaan ini. Brahmana itu apa? Brahmana itu adalah kasta tertinggi di India. Ya, di India itu ada 4 kasta. Kasta Brahmana, Khattiya, Sudra, dan yang terakhir Waisya, kemudian Sudra ya. Setelah Khattiya, Waisya, kemudian Sudra. Tapi ada yang misalkan pernikahan antar kasta itu tidak sah. Anaknya disebut kasta buangan. Itu disebut paria, betul. Dan itu kasihan sekali di India. Sampai hari ini. Mereka bekerja biasanya jadi misalkan tukang bersih gorong-gorong dan sebagainya. Jadi di luar kasta, tidak diakui. Bapak, Ibu, Saudara, itu arti dari Brahmana, kasta tertinggi ya. Yang punya pen boleh mencatat kalau rajin ya. Kalau yang memorinya kuat tidak usah catat. Tapi mungkin nanti minggu depan lupa. Brahma dengan Brahmana bedanya apa? Ini sangat penting Bapak Ibu bedakan. Supaya nanti kalau dengar ceramah-ceramah lain di YouTube tidak keliru. Karena zaman sekarang Bapak Ibu ingin dengar ceramah Bante Santacito, Bante Panyawaro, Bante Utamo, kapan aja bisa. Oleh karena itu basic-basic seperti ini penting. Kalau Brahma itu dewa, dewa tingkat tinggi, ya, dewa yang sudah tidak memiliki hasrat sensual, namanya Brahma. Alam Brahma itu tidak ada suami, tidak ada istri, tidak ada wanita, tidak ada pria. Maka disebut dewa tingkat tinggi. Kalau dewa yang masih ada suami, ada istri, ada 6 alam. Di atas 6 alam itu disebut 20 alam Brahma. Sebenarnya jauh lebih detail dari ini, tapi tidak saya bahas ya. Kalau saya bahas panjang, topiknya 31 alam kehidupan. Nanti sutta ini tidak selesai.
Ya, jadi Bapak Ibu hafal, Brahmana adalah kasta, Brahma adalah dewa. Ya. Kenapa Brahmana Janusoni nanya begini? Gitu. Salah satu alasannya adalah untuk memastikan Sang Buddha adalah guru dari kelompok pertapaan Gautama. Jadi beliau ngecek, benar enggak murid-murid yang lain itu menganggap Sang Buddha sebagai pemimpin mereka, penolong mereka, dan penuntun mereka. Jadi dia datang untuk mengecek apakah Buddha Gautama ini yang paling tinggi di kelompok ini. Ternyata Sang Buddha menjawab, aku sebagai pemimpin mereka, penolong mereka dan penuntun mereka, dan orang-orang ini mengikuti teladanku. Artinya sah sudah. Sang Buddha guru yang paling tinggi di kelompok pertapaan Gautama. Kita lanjut paragraf selanjutnya. Saya minum dulu, isi energi. Paragraf keempatnya. Tetapi Guru Gautama, tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan adalah sulit ditahankan. Keterasingan adalah sulit dilatih dan adalah sulit untuk menikmati kesunyian. Seseorang akan berpikir hutan pasti akan merampas pikiran seorang biku jika ia tidak memiliki konsentrasi. Begitulah Brahmana, begitulah. Tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan adalah sulit ditahankan. Keterasingan adalah sulit dilatih dan adalah sulit untuk menikmati kesunyian. Seseorang akan berpikir hutan pasti akan merampas pikiran seorang biku jika ia tidak memiliki konsentrasi. Apa maksudnya? Bapak Ibu mungkin tidak pernah ke hutan yang beneran hutan. Kalau ada ya jarang sepertinya ya. Kalau Bapak Ibu pergi ke hutan belantara yang benar-benar belantara, yang gak ada jalannya bahkan, kita harus buka jalan sendiri. Ketika malam Bapak Ibu letakkan tangan Bapak Ibu di depan wajah, tangan ini tidak terlihat, saking gelapnya, kecuali ketika bulan purnama. Jadi ketika bulan mati, tangan di depan wajah itu tidak terlihat. Itulah betapa mengerikannya hutan. Kemudian suara-suara hewan liar. Kira-kira kalau Bapak Ibu tinggal di hutan, pikiran Bapak Ibu dirampas tidak? Dirampas. Dirampas oleh apa? Ketakutannya. Jadi ini makna pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu baca sutta dalam bahasa Indonesia saja sulit ya, apalagi bahasa Inggris. Ya, kita lanjut. Sebelum pencerahanku, sewaktu aku masih seorang bodhisatta. Bodhisatta ini artinya belum mencapai kebuddhaannya. Bodhisatta itu artinya calon Buddha. Dalam Theravada lebih pas diterjemahkan calon Buddha. Kalau dalam Mahayana sering diterjemahkan orang yang bercita-cita menjadi Buddha. Ada sedikit perbedaan, tapi tidak apa-apa ya. Yang penting Bapak Ibu tahu, kalau sebutannya bodhisatta artinya belum mencapai kebuddhaan. Sewaktu aku masih menjadi seorang bodhisatta yang belum tercerahkan, aku juga mempertimbangkan demikian. Tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan adalah sulit ditahankan. Hutan pasti akan merampas pikiran seorang biku jika ia tidak memiliki konsentrasi. Ini bagian yang sangat menarik. Aku mempertimbangkan sebagai berikut. Ketika para petapa atau brahmana yang tidak murni dalam perbuatan jasmani mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan, maka karena cacat dari ketidakmurnian perbuatan jasmani mereka, para petapa dan brahmana yang baik ini akan memunculkan kekhawatiran dan ketakutan yang tidak bermanfaat. Tetapi aku tidak mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan,
dengan perbuatan jasmani yang tidak murni. Aku murni dalam hal perbuatan jasmani. Aku mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan sebagai satu di antara para mulia dengan perbuatan jasmani yang murni. Melihat kemurnian perbuatan jasmani ini dalam diriku, aku menemukan penghiburan besar dalam menetap di hutan. Bapak Ibu Saudara, Bante, perbuatan jasmani yang murni itu seperti apa? Nanti kita bahas selanjutnya ya, ada pembahasannya. Tapi di paragraf ini ada yang menarik. Bapak Ibu tidak perlu cek lagi juga ada apa. Konsentrasi dengan apa yang saya jelaskan saja. Sang Buddha mengatakan bahwa ada para pertapa dan brahmana yang tidak murni dalam perbuatan jasmani. Tetapi di belakang beliau menyebutkan pertapa yang baik ini. Apa maksudnya? Ini adalah orang baik, orang yang sudah memilih menjadi pertapa. Betul ya? Mau belajar mengembangkan batin. Hanya belum murni dalam perbuatan jasmani. Ya, tetapi mereka bukan orang jahat. Nah, kita lanjutkan. Aku mempertimbangkan sebagai berikut. Ketika para petapa atau brahmana yang tidak murni dalam ucapan, tidak murni dalam pikiran, tidak murni dalam penghidupan, mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan, mereka memunculkan kekhawatiran dan ketakutan yang tidak bermanfaat. Tetapi aku murni dalam hal penghidupan. Aku mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan sebagai satu di antara para mulia dengan penghidupan yang murni. Melihat kemurnian penghidupan ini dalam diriku, aku menemukan penghiburan besar dalam menetap di hutan. Nah, setelah ini adalah apa yang tidak murni dan apa yang murni ya. Mari kita perhatikan dengan seksama. Aku mempertimbangkan sebagai berikut. Ketika para petapa atau brahmana yang tamak dan penuh nafsu, aku tidak tamak. Dengan pikiran bermusuhan dan kehendak membenci, aku memiliki pikiran cinta kasih. Dikuasai oleh kelambanan dan ketumpulan, aku adalah tanpa kelambanan dan ketumpulan. Bapak Ibu Saudara, yang titik-titik 3 ini artinya mengulang yang di atas ya. Jadi sebenarnya kalau mau dibaca lengkap adalah aku mempertimbangkan sebagai berikut. Ketika para petapa atau brahmana yang dikuasai oleh kegelisahan dan pikiran yang tidak tenang, aku memiliki pikiran yang tenang. Bimbang dan ragu, aku telah melampaui keraguan. Memuji diri sendiri dan menghina orang lain, aku tidak memuji diri sendiri dan tidak menghina orang lain. Tunduk pada ketakutan dan teror, aku bebas dari kegentaran. Menginginkan perolehan, penghormatan dan kemasyuran, aku memiliki sedikit keinginan. Malas dan kurang gigih, aku bersemangat. Tanpa perhatian dan tidak waspada, aku kokoh dalam perhatian. Tidak terkonsentrasi dan dengan pikiran mengembara, aku memiliki konsentrasi. Bapak Ibu Saudara, di sini ada 11 kualitas buruk dan 11 kualitas baik. Bagi yang rajin, nanti boleh ditandai, ulang dibaca lagi. Yang buruk itu apa, yang baik itu apa. Jadi kita belajar untuk mengurangi sifat yang buruk. Apa sifat yang buruk? Tamak dan penuh nafsu. Memiliki pikiran membenci. Lamban dan tumpul. Apa itu lamban dan tumpul? Malas ya. Kegelisahan dan pikiran yang tidak tenang. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sering gelisah, itu juga bukan ciri-ciri orang yang berkembang dalam dhamma. Orang yang berkembang dalam dhamma harus tenang. Jadi kalau Bapak Ibu sering gelisah, saran saya rajin-rajin mendengarkan dhamma. Mungkin yang paling cocok dhamma Bante Panya kalau Bapak Ibu sering gelisah. Dengarkan hari demi hari, nanti kegelisahan itu akan berkurang. Bimbang dan ragu, memuji diri sendiri dan menghina orang lain. Tunduk pada ketakutan dan teror.
menginginkan perolehan, penghormatan, dan kemasyuran, malas dan kurang gigih, tanpa perhatian dan tidak waspada, tidak terkonsentrasi, dan dengan pikiran mengembara. Ini 11 kualitas yang buruk. Kalau para petapa atau brahmana yang punya 11 kualitas buruk ini, atau salah beberapa di antaranya, mereka bisa mengalami ketakutan di dalam hutannya. Pikirannya bisa dirampas. Tetapi beliau tidak memiliki sifat-sifat buruk ini. Kita lanjutkan. Aku mempertimbangkan sebagai berikut. Ketika para petapa atau brahmana yang tanpa kebijaksanaan, pembual, mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan, maka karena cacat dari ketiadaan kebijaksanaan dan pengucap omong kosong, para petapa dan brahmana yang baik ini akan memunculkan kekhawatiran dan ketakutan yang tidak bermanfaat. Tetapi aku tidak mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan tanpa kebijaksanaan. Sebagai seorang pengucap omong kosong, aku memiliki kebijaksanaan. Aku mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan sebagai satu di antara para mulia yang memiliki kebijaksanaan. Melihat kebijaksanaan ini dalam diriku, aku menemukan penghiburan besar dalam menetap di hutan. Jadi ketika para Brahmana Janusoni ini tadi di awal-awal bertanya apakah Sang Buddha pikirannya dirampas, beliau malahan menjawab bahwa tidak dirampas. Malahan beliau bahagia di hutan. Kenapa beliau bisa bahagia di hutan? Karena di hutan itu penuh dengan ketenangan bagi yang tidak takut. Betul ya? Ya. Dan di sini ada kalimat yang menarik ya, yaitu para pengucap omong kosong, para pembual. Apa itu pengucap omong kosong atau para pembual? Saya pikir ya, mereka yang pura-pura menjadi pertapa, padahal bukan pertapa. Kalau zaman sekarang itu dukun palsu, ya, dukun palsu. Dukun palsu itu dianggap sakti, tapi sesungguhnya kalau yang palsu adalah pembual dan pengucap omong kosong. Kenapa saya mengatakan yang palsu? Supaya saya tidak diserang bagi yang tidak merasa palsu. Takutnya saya setelah pulang dari sini saya disomasi gitu. Karena zaman sekarang ceramah itu direkam, ya. Jadi harus hati-hati. Ya. Jadi para dukun palsu. Nah di zaman dulu ada para pertapa palsu. Ya. Kita lanjutkan. Aku mempertimbangkan sebagai berikut. Ada malam-malam yang secara khusus sangat baik, yaitu malam ke-14, ke-15, dan ke-8 dalam 2 minggu. Sekarang bagaimana jika pada malam-malam itu aku berdiam di tempat-tempat keramat, menakutkan seperti di altar-altar di kebun, altar-altar di hutan, dan altar-altar pohon. Bapak Ibu Saudara, apa malam-malam khusus itu? Ke-14, ke-15, dan ke-8 dalam 2 minggu? Hari Uposatha, benar ya? Hari Uposatha. Nah Bapak Ibu Saudara, di zaman Sang Buddha itu ada keyakinan demikian. Hari Uposatha itu adalah hari umat Buddha mempraktekkan nilai spiritual yang lebih tinggi atau sila yang lebih tinggi. Sesungguhnya bukan hanya ngambil 8 sila. Kalau Bapak Ibu mau praktek Uposatha yang sempurna, bukan hanya 8 sila, tapi satu hari itu juga mendengarkan dhamma, bermeditasi. Jadi benar-benar hari spiritual. Hanya kalau zaman sekarang kadang Uposathanya itu nabrak sama hari kerja. Betul ya? Jadi Bapak Ibu sudah sulit mempraktekkannya secara sempurna. Bagaimana caranya? Boleh. Saya sarankan misalkan hari Minggu. Ya, boleh juga setiap hari Minggu praktekkan Uposatha. Ya, atau hari libur lainnya. Ya, itu salah satu caranya. Jadi sangat baik kalau Bapak Ibu ketika mempraktekkan 8 sila
Bukan hanya praktek 8 sila kemudian tidak ada praktek dhamanya, tidak lengkap. Tapi di hari itu juga dengar dhamma, di hari itu juga baca buku dhamma, di hari itu juga Bapak Ibu bermeditasi. Keyakinan lainnya Bapak Ibu, di hari Uposatha itu diyakini para dewa turun ke bumi untuk melihat apakah masih banyak manusia bermoral. Dan kalau para dewa masih melihat banyak manusia bermoral di tempat itu, para dewa bahagia. Para dewa memberikan anugerah, misalkan hujan yang turun tepat pada waktunya, dan perlindungan-perlindungan lainnya. Tetapi ada satu juga keyakinan yang saya yakin Bapak Ibu belum pernah dengar, yaitu diyakini di hari Uposatha para makhluk-makhluk mengerikan, hantu, yaka, raksasa berkeliaran di hutan. Dan barang siapa yang pergi ke hutan belantara di hari Uposatha bisa dimakan. Nah, itu yang terjadi di zaman Sang Buddha dulu. Oleh karena itu lihat, beliau menjelaskan ada malam-malam khusus ya. Kita lanjutkan. Sekarang bagaimana jika pada malam-malam itu aku berdiam di tempat-tempat keramat, menakutkan seperti altar-altar di kebun, altar-altar di hutan, dan altar-altar pohon. Mungkin aku akan menemui kekhawatiran dan ketakutan itu. Dan kemudian pada malam-malam yang sangat baik itu, yaitu malam 14, ke-15, dan ke-18 dalam 2 minggu, aku berdiam di tempat-tempat keramat, menakutkan seperti altar-altar di kebun, altar-altar di hutan, dan altar-altar pohon. Dan sewaktu aku berdiam di sana, seekor binatang buas akan muncul, atau seekor burung merak akan mematahkan dahan, atau angin mendesaukan dedaunan. Aku berpikir, bagaimana sekarang jika kekhawatiran dan ketakutan itu datang? Apa kekhawatiran dan ketakutan itu? Hantu yang mengerikan tadi itu ya. Apakah siluman, raksasa, yaka, dan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini ungkapan Sang Buddha bahwa ketika beliau masih bodhisatta, beliau pernah menghadapi pengalaman ini. Beliau pernah menghadapi ketakutan dan kengerian. Saya pikir sutta ini luar biasa. Kenapa? Sang Buddha begitu rendah hati memberitahu kita bahwa sebelum beliau mencapai Buddha, beliau itu ada ketakutan dan kengerian seperti halnya kita. Jadi Sang Buddha itu adalah guru yang sangat rendah hati. Beliau benar-benar menjelaskan apa yang beliau alami, apa yang beliau pelajari dari nol sampai beliau mencapai pencerahan. Dan luar biasanya lagi, setelah Sang Buddha mencapai pencerahan, Sang Buddha disebut arahat. Jadi pencapaian pencerahan Sang Buddha itu arahat. Kalau Buddha itu adalah panggilan karena beliau mengajar. Tetapi pencapaian beliau adalah kearahatan. Oleh karena itu kita puja dan puji beliau dengan kalimat Namo Tassa Bhagavato Arahato. Bhagavato itu adalah yang beruntung atau yang berberkah. Bhagawa itu the fortunate one, yang beruntung, yang memiliki keberuntungan. Arahato itu adalah tingkat pencerahan tertinggi. Luar biasanya adalah Sang Buddha setelah mencapai tingkat kearahatan, beliau mengajarkan para murid-murid beliau mencapai tingkat yang persis sama. Sangat jarang ada guru yang mau mengajarkan muridnya, atau ibarat kata nabi yang mengajarkan muridnya setingkat dengan beliau. Betul ya? Dan Bapak Ibu tahu, Sang Buddha pernah mengatakan, para arahat lain mencapai kearahatan yang persis sama dengan yang saya capai. Bahasa sederhananya begitu. Jadi Sang Buddha benar-benar mengajarkan kita, juga Bapak Ibu yang duduk di sini, cara mencapai arahat yang persis sama dengan tingkat beliau. Nah, mana tahu setelah ada yang ikut kelas ini pulang semangat baca Majjhima Nikaya,
151 nikaya lainnya kemudian capai arahat. Bisa jadi ya. Nah, nanti yang sudah capai arahat beritahu saya. Kita lanjutkan. Aku berpikir, mengapa aku berdiam dengan selalu menanti kekhawatiran dan ketakutan? Bagaimana jika aku menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu sambil mempertahankan postur yang sama dengan ketika hal itu mendatangiku? Ini luar biasanya Sang Buddha. Sang Bodhisatta mengalami ketakutan, tapi beliau tidak pasrah. Beliau mencari cara bagaimana saya menaklukkan rasa takut di dalam pikiran saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu mungkin tidak sadar, ketakutan itu juga adalah bagian dari kotoran batin. Ketakutan itu kalau ditelusuri adalah bagian dari keinginan. Keinginan apa? Keinginan untuk tidak sakit, keinginan untuk tidak mati. Betul ya? Keinginan untuk tidak rugi dan yang lainnya. Kita lanjutkan. Sewaktu aku berjalan, kekhawatiran dan ketakutan mendatangiku. Aku tidak berdiri atau duduk atau berbaring hingga aku telah menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu. Ketika aku berdiri, kekhawatiran dan ketakutan mendatangiku. Aku tidak berjalan atau duduk atau berbaring hingga aku telah menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu. Ketika aku duduk, kekhawatiran dan ketakutan mendatangiku. Aku tidak berjalan atau berdiri atau berbaring hingga aku telah menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu. Ketika aku berbaring, kekhawatiran dan ketakutan mendatangiku. Aku tidak berjalan atau berdiri atau duduk hingga aku telah menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu. Bapak Ibu Saudara, apa arti dari satu paragraf ini? Begini. Ketika Sang Bodhisatta sedang sendirian di hutan, apalagi tempat ini adalah altar-altar kebun, altar-altar pohon. Bapak Ibu mungkin tidak tahu apa itu altar-altar pohon, altar-altar kebun. Jadi di zaman India dulu, di tempat beberapa titik di hutan itu dibuat altar. Biasanya untuk altar pemujaan para yakha. Dan itu mengerikan. Mengerikan karena sudah tahu bisa jadi ada yakha di sana. Lebih mengerikannya lagi, altar-altar di hutan itu sering menjadi tempat peletakan mayat. Jadi beberapa cara orang India kuno melepaskan tubuh mati, ada yang dibakar, dikremasi, sampai hari ini masih ada. Ada yang dilarung di Sungai Gangga, tapi ada yang cuma diletakkan di altar pohon. Kalau di Indonesia masih ada budaya seperti itu di Tanah Toraja, betul ya? Tubuh mati itu diletakkan di goa. Saya belum pernah ke sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang Bapak Ibu bayangkan kalau di Malang Uposatha yang katanya ada hantunya di hutan, Bapak Ibu sengaja datang ke altar-altar hutan, kemudian sesampainya di sana banyak tulang belulang, kira-kira ngeri tidak? Itulah yang dirasakannya, itulah yang dirasakan. Nah, di paragraf ini Sang Buddha menjelaskan bagaimana beliau menghadapi rasa takut itu. Begini caranya. Ketika beliau berdiri, tiba-tiba rasa takut muncul dalam batin beliau. Beliau tidak akan mengubah postur, berdiri saja, diam berdiri sampai takutnya hilang. Sampai takutnya hilang. Berdiri, tidak mau bergerak. Begitu rasa takut itu hilang, beliau duduk. Beliau berjalan. Maaf, beliau berjalan. Begitu beliau berjalan, rasa takut itu balik lagi. Itu persis kalau yang pernah mengalami, terutama ketika kita kecil, kita selesai nonton film horor, masuk kamar, bungkus badan ini dengan selimut toh, nggak berani bergerak toh. Kalau kita sudah diam agak lama, kita jadi lebih nyaman. Betul ya? Tapi begitu kita mau mengubah posisi badan, rasa takut itu datang lagi. Saya pikir seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Sang Buddha akan berjalan, tidak berhenti sampai rasa takut itu hilang. Begitu hilang, beliau duduk. Begitu duduk, rasa takut itu membanjiri beliau. Muncul kembali. Beliau tetap duduk sampai rasa takut itu hilang. Kemudian berbaring. Melakukan proses ini terus-menerus untuk memahami batin dan menaklukkan ketakutan. Nah, nanti Bapak Ibu siapa yang kuat, silakan mempraktekkannya. Kalau saya takut, saya berdiri gitu ya. Kita lanjutkan. Terdapat Brahmana, beberapa petapa dan Brahmana yang melihat siang pada malam hari dan melihat malam pada siang hari. Aku katakan bahwa di pihak mereka ini adalah kediaman dalam delusi. Tetapi aku melihat malam pada malam hari dan siang pada siang hari. Apa maksudnya para petapa yang melihat siang pada malam hari dan melihat malam pada siang hari? Adalah para petapa yang cara berpikirnya keliru, tidak melihat segala sesuatu dengan jelas. Ya, ini perumpamaan, peribahasa kuno. Sebenarnya, jika dikatakan sehubungan dengan seseorang, makhluk yang tidak tunduk pada delusi telah muncul di dunia demi kesejahteraan dan kebahagiaan banyak makhluk, demi belas kasih terhadap dunia, demi kebaikan, kesejahteraan dan kebahagiaan para dewa dan manusia. Sesungguhnya adalah sehubungan dengan aku ucapan benar itu diucapkan. Kegigihan tanpa lelah muncul dalam diriku dan perhatian tanpa kendur ditegakkan. Tubuhku tenang dan tidak terganggu. Pikiranku terkonsentrasi dan terpusat. Dengan cukup terasing dari kenikmatan-kenikmatan indria, terasing dari kondisi-kondisi tidak bermanfaat, aku masuk dan berdiam dalam jhana pertama yang disertai dengan awal pikiran dan kelangsungan pikiran, dengan sukacita dan kenikmatan yang muncul dari keterasingan. Ini kalau Bapak Ibu baca sendiri sulit mengerti. Nanti kita bahas. Yang pertama, Sang Buddha menjelaskan kalau beliau masuk ke dalam keadaan meditatif, ya, yang mana konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, sebelum beliau masuk ke dalam keadaan meditatif ini, beliau menjelaskan bahwa batin beliau itu tidak ada kualitas-kualitas yang buruk. Dalam artian, kegigihan tanpa lelah muncul dalam diriku. Berarti beliau tidak ada kemalasan, ya. Perhatian tanpa kendur ditegakkan. Berarti beliau memiliki konsentrasi. Tubuhku tenang dan tidak terganggu. Nah, tubuhku tenang ini tidak ada kama ragawi atau nafsu sensual, nafsu indria. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan. Karena tubuh beliau tenang dan tidak terganggu. Pikiranku terkonsentrasi dan terpusat. Jadi satu paragraf kecil ini memberitahu kita saat itu beliau pelan-pelan masuk dan menyingkirkan rintangan batin. Bahasa palingnya adalah panca niwarana, ya, tapi tidak kita bahas hari ini. Dengan cukup terasing dari kenikmatan-kenikmatan indria seperti yang tadi saya katakan, nafsu ragawi tidak ada, ya. Nafsu indria tidak ada. Terasing dari kondisi-kondisi tidak bermanfaat. Artinya dosa loba moha, bukan di sini bukan dosa loba moha, tapi kebencian, kemarahan dan yang lainnya tidak ada. Ya, kita baca paragraf selanjutnya. Karena dari paragraf selanjutnya ini baru kita lebih bisa mengerti paragraf sebelumnya. Dengan menenangkan awal pikiran dan kelangsungan pikiran, aku masuk dan berdiam dalam jhana kedua yang memiliki keyakinan diri dan keterpusatan pikiran tanpa awal pikiran dan kelangsungan pikiran, dengan sukacita dan kenikmatan yang muncul dari konsentrasi. Ini saya mau tanya.
Ada dibagikan minum biasanya untuk para peserta? Ada ya? Ya, begini. Saya bahas ini bagian terakhir. Setelah itu kita istirahat 5 menit. Bapak Ibu boleh ke kamar mandi, minum-minum dulu. Karena belajar sutta itu sulit. Kalau sudah konsentrasi kelamaan capek. Nah, jadi ini paragraf terakhir ya. Kita konsentrasi paragraf terakhir ini, terus kita istirahat 5 menit ya. Bapak Ibu Saudara, nah, saya yakin beberapa di antara Bapak Ibu pernah mendengar istilah jana, tetapi belum paham atau salah paham. Jana itu sebenarnya apa? Cukup banyak umat Buddha di luar sana kalau ditanya jana itu apa? Kekuatan gaib. Jadi ada umat Buddha di luar sana yang kalau dikatakan bantenya sudah mencapai jana, artinya bantenya sudah punya kekuatan gaib. Bisa melihat dewa, bisa melihat alam surga, dan yang lainnya. Tidak keliru 100%, tapi bukan intinya. Karena memang dikatakan oleh Sang Buddha, ketika seorang pemeditasi, bisa biku, bisa umat berumah tangga, mencapai tingkat-tingkat jana, tidak jarang muncul kekuatan gaib atau abinya. Tapi tidak itu yang kita bahas hari ini. Hari ini kita bahas makna jana yang sebenarnya. Karena setelah mencapai jana, muncul kekuatan gaib. Bisa muncul kekuatan gaib. Berarti jana bukan kekuatan gaib. Betul ya? Setelah mencapai jana, berkemungkinan muncul kekuatan gaib. Berarti jana bukan kekuatan gaib. Jadi jana itu apa? Jana itu adalah tingkat konsentrasi. Atau bahasa lainnya, tingkat ketenangan batin. Nah, ini kuncinya di paragraf ini. Paragraf ini penting sekali. Kita baca pelan-pelan. Dengan menenangkan awal pikiran dan kelangsungan pikiran, aku masuk dan berdiam dalam jana kedua. Bapak Ibu Saudara, bahasa Palinya ini adalah witaka dan wicara. Ya, jadi dengan menenangkan witaka dan menenangkan wicara, aku masuk dan berdiam dalam jana kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita baca sedikit lagi. Yang memiliki keyakinan diri dan keterpusatan pikiran, tanpa awal pikiran dan kelangsungan pikiran. Tanpa awal pikiran dan kelangsungan pikiran, dengan sukacita dan kenikmatan yang muncul dari konsentrasi. Berarti orang yang mencapai jana kedua ini tidak ada awal pikiran dan tidak ada kelangsungan pikiran. Betul? Betul ya? Apa itu awal pikiran dan kelangsungan pikiran? Bahasa Palinya witaka dan wicara. Tidak hafal bahasa Palinya tidak apa-apa. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya perkenalkan secara sederhana. Kalau mau dibahas rumit jadi rumit, tapi hari ini saya bahas secara sederhana. Bapak Ibu Saudara pernah ngomong dengan dirinya sendiri? Pernah ya? Ngobrol dengan diri sendiri. Dalam batin kita ada dua hal. Satu, kita ngobrol dengan diri sendiri. Yang kedua, kita membayangkan gambar-gambar. Betul? Kalau Bapak Ibu kita semua coba menutup mata di sini. Tiba-tiba ada suara motor yang lewat. Kebetulan memang banyak motor yang lewat. Betul ya? Kita bisa terbersit gambaran motor yang lewat. Itu saya sebut gambaran pikiran. Tapi kalau Bapak Ibu ngomong dengan diri sendiri, belajar sutta kok sulit ya. Nah, itu obrolan pikiran ya. Jadi di pikiran kita, dalam batin kita ada dua, obrolan hati dan gambar pikiran. Betul? Bahkan Bapak Ibu,
Obrolan hati dan gambar pikiran ini bocor, tidak bisa Bapak Ibu atur. Kalau pas kita mau atur dia ikut, kadang dia tidak teratur. Saya beri bukti. Kadang-kadang kita sedang patah hati, terus kita nggak mau mikirkan si dia, betul ya? Tapi bisa kita berhenti, sudah jangan mikir dia lagi, tidak bisa. Dan satu lagi, kalau saya minta Bapak Ibu tolong Bapak Ibu, ini dengarkan instruksinya. Tolong Bapak Ibu, jangan bayangkan ada seekor gajah putih di depan saya. Jangan bayangkan. Ada yang jadi membayangkan? Ada. Karena otomatis, betul ya? Itu artinya Bapak Ibu tidak bisa atur itu. Obrolan hati dan gambar pikiran. Nah, dua ini yang disebut awal pikiran. Jadi pikiran itu adalah dua ini. Yang ngobrol dan yang membayangkan. Suara hati dan gambar pikiran. Ini secara sederhana. Lalu apa yang dimaksud awal pikiran? Pikiran yang pertama kali muncul. Contoh, besok hari apa? Sabtu. Bayangkan kalau besok hari Sabtu adalah awal pikiran. Pikiran kita memiliki sifat 1 jadi 10, 10 jadi 100. Beranak pinak. Bahasa Inggrisnya proliferation. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia proliferasi. Ada orang yang pernah dengar proliferasi tapi tidak tahu artinya. Nah, hari ini saya kenalkan. Proliferasi itu beranak pinak. Pikiran kita beranak pinak Bapak Ibu. Besok hari Sabtu toh. Anak-anak sekolah mau masak apa ya? Wah, besok weekend mau jalan-jalan kemana? Tapi masih pandemi, bagusnya kemana ya? Satu pikiran muncul menjadi 10, menjadi 100. Yang berlanjut menjadi 10, menjadi 100 itu adalah kelangsungan pikiran. Dalam bahasa Pali disebut wicara. Jadi wicara itu adalah keberlangsungan pemikiran. Ya. Ada beberapa versi bahasa Indonesia ya. Biasanya beda penerjemah, beda istilah ya. Ada yang buah pikir awal dan buah pikir pemicu, misalkan begitu. Tapi maknanya adalah ini. Bapak Ibu Saudara, wicara adalah keberlanjutan pemikiran, betul? Dalam bahasa Pali, V sering menjadi B. Viara menjadi biara. Viapada menjadi biapada. Wicara menjadi bicara. Itulah kita pakai dalam bahasa Indonesia. Apa yang kita bicarakan adalah keberlanjutan dari apa yang kita pikirkan, betul? Tapi maknanya sudah berbeda ya. Nah, hanya memberitahu dari mana asal-usul kata bicara. Nah, Bapak Ibu Saudara, pikiran manusia normal yang belum bermeditasi itu masih muncul dua hal ini. Bapak Ibu ngomong dengan diri sendiri ya, ada gambaran pikiran. Makanya kalau meditasi susah manunggal pada objek, betul ya? Nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Tadi sudah nutup kompor belum ya? Gitu ya? Nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Besok jalan-jalan kemana ya? Begitu ya? Kadang saking halusnya seperti ini. Nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Tiba-tiba batinnya ngobrol. Aduh, kok nggak diam-diam ya? Nah, seperti itu. Tapi Bapak Ibu, seorang yang mencapai jana kedua, pikirannya tidak ada obrolan, tidak ada gambaran. Seumur hidup Bapak Ibu tidak pernah mengalami ini. Iya, karena batin kita selalu ngobrol, selalu membayangkan. Katanya, dalam sehari batin kita ngobrol 65.000 kali. Saya tidak pernah hitung. Nanti Bapak Ibu hitung, lapor ke saya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita sudah mulai bisa membayangkan ketika batin itu tidak ada obrolan,
Tidak ada gambaran, yang ada adalah apa? Objek. Konsentrasi yang manunggal pada objek. Nafas masuk, nafas keluar. Ini dalam bahasa Pali disebut ekagata. Atau kemanunggalan pikiran. Manunggal pada apa? Pada objek meditasi. Sudah nggak ada yang lain, betul ya? Dan di saat itu muncul sukacita dan kenikmatan yang muncul dari konsentrasi. Ini kalimat terakhir yang disampaikan oleh Sang Buddha. Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu yang duduk di sini belum pernah mencapai jana kedua, tapi Bapak Ibu hari ini sudah mulai bisa membayangkan ketenangan itu. Batin yang tidak ada obrolannya sedikit pun. Bumi dan alam semesta ini jadi hening. Dan kita tidak pernah mengalami itu sampai mencapai jana kedua. Jadi Bapak Ibu, kita sudah tahu kenapa Sang Buddha mengatakan kita belum tenang. Betul ya? Ini kualitas seorang jana kedua. Kita istirahat 5 menit ya. Semoga Bapak Ibu masih kuat sampai sutta ini habis. Ini masih jauh lebih ringan daripada jalan kaki 20 tahun. Betul ya? Ya, mari silahkan istirahat 5 menit. Ya, mari Bapak Ibu. Sudah segar ya semuanya. Kita lanjutkan. Dengan meluruhnya sukacita, aku berdiam dalam keseimbangan dan penuh perhatian dan penuh kewaspadaan. Masih merasakan kenikmatan pada jasmani. Aku masuk dan berdiam dalam jana ketiga. Yang sehubungan dengannya, para mulia mengatakan, ia memiliki kediaman yang menyenangkan, yang memiliki keseimbangan dan penuh perhatian. Bapak Ibu Saudara, biasanya ada yang senang menghafal bahasa Pali ya. Jana 1 itu memiliki 5 kondisi ya. Witaka, wicara, sukha, piti, ekagata. Kalau yang takut bahasa Pali tidak apa-apa, tidak perlu dihafal ya. Witaka wicara tadi kita sudah belajar, betul ya? Awal pikiran dan keberlangsungan pikiran. Sukha ya sama dengan bahasa Indonesia, kebahagiaan. Piti itu kegiuran, sebentuk kebahagiaan juga ya. Lalu ekagata, kemanunggalan pikiran. Ketika jana kedua Bapak Ibu, witaka dan wicara hilang, betul ya? Sisa 3. Sukha, piti, ekagata. Jangan lupa, ekagata ini adalah kemanunggalan pikiran atau konsentrasi itu sendiri. Oleh karena ini, ketika jana kedua lebih terkonsentrasi. Karena 2 yang lainnya sudah tidak ada. Sekarang hanya terkonsentrasi pada objek, kemudian pikiran muncul sukha dan piti. Sekarang kita cerita jana ketiga dengan meluruhnya sukacita. Sukacita di sini adalah piti. Yang tersisa adalah sukha dan ekagata. Nah, walaupun sukha dan piti itu sama-sama diterjemahkan sangat mirip, ya, Bapak Ibu tidak perlu harus bingung ya. Kita belajar secara sederhana saja dulu. Karena ini adalah pengalaman batin. Memang sangat sulit menerjemahkan pengalaman batin ke orang yang belum pernah merasakannya. Betul ya? Seperti kalau ada anak kecil umur 6 tahun nanya Bapak Ibu, jatuh cinta kayak apa ya Pak? Gitu. Susah jelasinnya, dia belum pernah jatuh cinta. Betul ya? Kita juga cuma bisa menjelaskan ciri-cirinya. Kamu ngebayangin dia terus menerus. Kamu bisa sampai demam kadang. Kalau nggak ketemu kayak mau mati begitu. Tapi apakah dia bisa merasakan itu? Nggak bisa. Jadi hari ini Bapak Ibu kita belajar makna dari jana. Tapi kita belum tentu bisa jana kayak apa ya. Tapi setidaknya kita harus paham dulu.
Setelah kita memahami, nanti meditasi kita menjadi bagus, menjadi baik karena terarah. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu tahu, salah satu ketenangan yang muncul dari samadhi, samatha samadhi adalah pelan-pelan di jana 1 witaka wicara itu melemah. Jadi obrolan-obrolan, gambaran-gambaran pikiran itu melemah, tetapi masih ada. Tapi begitu Bapak Ibu masuk jana kedua, sudah lenyap. Nah, jana ketiga lebih bahagia lagi. Sekarang batin kita hanya ada sukha dan ekagata. Jana keempat, kita lanjutkan. Dengan meninggalkan kenikmatan dan kesakitan, dan dengan pelenyapan sebelumnya atas kegembiraan dan kesedihan, aku masuk dan berdiam dalam jana keempat, yang memiliki bukan kesakitan, juga bukan kenikmatan, dan kemurnian perhatian karena keseimbangan. Bapak Ibu Saudara, bingung kan setelah baca ini? Nah, yang memiliki bukan kesakitan, juga bukan kenikmatan. Apa maksudnya? Jadi begini, maksudnya adalah yang dialami oleh seseorang yang mencapai jana keempat bukan penderitaan, bukan ketidaknyamanan, tapi juga bukan kebahagiaan pada umumnya. Jadi memang nggak bisa digambarkan ke kita. Ini digambarkan oleh Sang Buddha keadaan penuh keseimbangan. Nah, beberapa guru menerjemahkan batin yang menjadi netral. Tapi apapun penerjemahannya, orang belum jana keempat yang nggak ngerti, betul ya? Nah, tetapi kita tahu saja ini adalah keadaan batin paling seimbang. Bahasa palinya disebut upekha, ketenang seimbangan, bukan penderitaan, pun bukan kebahagiaan. Nah, tetapi keadaan ini adalah keadaan yang nyaman. Jadi walaupun nggak bisa dikatakan kebahagiaan, tapi nyaman gitu. Nah, bagaimana? Bapak Ibu cepat-cepat capai jana keempat terus lapor ke saya. Begitu ya? Lapor ke saya nanti. Nah, dan kemurnian perhatian karena keseimbangan. Bapak Ibu, sekarang Bodhisatta sudah mencapai jana ke-4 ya. Apa yang beliau lakukan selanjutnya? Nah, ini luar biasa. Ketika konsentrasi pikiranku sedemikian murni, cerah, tanpa noda, bebas dari ketidaksempurnaan, lunak, lentur, kokoh, dan mencapai keadaan tanpa gangguan, aku mengarahkan pada pengetahuan ingatan kehidupan lampau. Aku mengingat banyak kehidupan lampau, yaitu 1 kelahiran, 2 kelahiran, 3 kelahiran, 4 kelahiran, 5 kelahiran, 10 kelahiran, 20 kelahiran, 30 kelahiran, 40 kelahiran, 50 kelahiran, 100 kelahiran, 1000 kelahiran, 100.000 kelahiran. Banyak kapa penyusutan dunia, banyak kapa pengembangan dunia, banyak kapa penyusutan dan pengembangan dunia. Di sana aku bernama itu, dari suku itu, dengan penampilan seperti itu, makananku seperti itu, pengalaman kesenangan dan kesakitanku seperti itu, umur kehidupanku selama itu, dan meninggal dunia. Dari sana aku muncul kembali di tempat lain, dan di sana aku bernama itu, dari suku itu, dengan penampilan seperti itu, makananku seperti itu, pengalaman kesenangan dan kesakitanku seperti itu, umur kehidupanku selama itu, dan meninggal dunia. Dari sana aku muncul kembali di sini. Demikianlah dengan segala aspek dan ciri-cirinya, aku mengingat banyak kehidupan lampau. Jadi Bapak Ibu Saudara, setelah beliau mencapai jana keempat, beliau menggunakan kekuatan batin yang orang normal tidak ada, karena tidak konsentrasi, belum punya kemanunggalan pikiran sehebat mereka yang sudah mencapai jana keempat. Begitu beliau mencapai jana keempat, beliau menggunakan kemampuan ini melihat kehidupan lampau. Dikatakan beliau mundur 91 kapa. Apa itu kapa, Bante? Di sini dijelaskan. Kapa itu adalah penyusutan dan pengembangan dunia.
Bapak Ibu mungkin tidak tahu seberapa luar biasa kalimat singkat ini. Bapak Ibu tahu 1000 tahun yang lalu saja manusia itu masih berpikir bumi itu datar. Betul ya? Sedangkan Sang Buddha di sini mengatakan ada penyusutan dan pengembangan dunia. Apa itu? Itu persis yang dijelaskan dalam teori Big Bang. Apa itu Big Bang? Letusan besar. Pernah dengar kata Big Bang? Letusan besar? Beberapa pernah ya. Jadi ada teori. Dulu alam semesta kita ini semua kosong, gak ada apa-apa. Cuma ada materi kecil yang sangat padat. Kemudian satu ketika materi ini meledak. Ledakan ini disebut ledakan besar atau Big Bang. Setelah meledak dia akan mengembang. Setelah mengembang puluhan miliar tahun, dia akan mendingin. Setelah mendingin, baru pelan-pelan terbentuklah planet-planet, bintang-bintang dan yang lainnya. Nah, setelah itu alam semesta kita itu akan berkembang dan berkembang. Jadi saat ini alam semesta kita masih berkembang, belum berhenti. Dan bahkan yang menemukan teori ini namanya Eric Hubble. Bahkan Newton yang menemukan teori gravitasi tidak tahu kalau alam semesta itu berkembang. Mereka berpikir alam semesta itu diam, yang bergerak cuma isinya. Bumi, matahari itu ya bergerak, mengitari jalurnya. Tapi yang mereka tidak tahu, seluruh isi alam semesta ini sedang bergerak menjauh, pelan-pelan. Dan teori ini ditemukan belakangan oleh Eric Hubble. Dan ini berapa tahun yang lalu? 2600 tahun yang lalu, Sang Buddha menjelaskan ada pengembangan dan penyusutan dunia. Bapak Ibu mungkin tidak tahu, satu kalimat ini sangat luar biasa. Betul ya? Lalu dalam bahasa Pali, alam semesta itu atau galaksi itu disebut apa? Cakrawala. Karena nanti di sutta yang lain Sang Buddha menjelaskan ada banyak cakrawala. Artinya cakrawala itu bukan alam semesta. Cakrawala adalah galaksi. Nanti Bapak Ibu pulang buka Google. Kita tinggal di galaksi apa? Ini pada tahu ya. Kalau kuis ini dapat hadiah. Tidak ada hadiah kita. Kita tinggal di galaksi Bima Sakti. Nanti pulang nyari video atau gambar di Google galaksi Bima Sakti. Bentuknya apa? Persis cakram. Cakram dalam bahasa Sanskerta apa? Cakra. Ini luar biasa. Bagaimana beliau bisa tahu? Karena beliau melihatnya. Ya dulu tidak ada itu ya. Teropong bintangnya belum ada. Bahkan 1000 tahun yang lalu orang masih berpikir bumi itu datar ya, dengan 4 pilar di bawahnya, persis meja. Ya, tetapi di sini luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi Sang Buddha mundur kehidupannya 91 kalpa. Beliau ternyata pernah lahir di banyak sekali kelahiran, bermacam-macam bentuk kehidupan. Ini pengetahuan pertama ya. Pengetahuan pertama adalah pengetahuan mengenai kelahiran lampau. Kita lanjut ke pengetahuan selanjutnya. Ada 3 pengetahuan. Kita lanjut. Ini adalah pengetahuan sejati pertama yang dicapai olehku pada jaga pertama malam itu. Jaga pertama itu 4 jam ya. Jadi zaman Sang Buddha dulu tidak pakai jam seperti kita 24 jam. Tapi malam itu dibagi 3, pagi dibagi 3. Nah, malam dibagi 3, 4, 4, 4, 12. Pagi dibagi 3, 4, 4, 4, 12. 12 tambah 12, 24. Nah, jadi ini 4 jam pertama. Ketidaktahuan tersingkir dan pengetahuan sejati muncul. Kegelapan tersingkir dan cahaya muncul. Seperti yang terjadi dalam diri seseorang yang berdiam dengan tekun, rajin dan bersungguh-sungguh. Ketika konsentrasi pikiranku sedemikian murni, cerah, tanpa noda, bebas dari ketidaksempurnaan, lunak, lentur, kokoh, dan mencapai keadaan tanpa gangguan, aku mengarahkannya pada pengetahuan kematian dan kelahiran kembali makhluk-makhluk.
Dengan mata dewa yang murni dan melampaui manusia, aku melihat makhluk-makhluk meninggal dunia dan muncul kembali, hina dan mulia, cantik dan buruk rupa, kaya dan miskin. Aku memahami bagaimana makhluk-makhluk berlanjut sesuai dengan perbuatan mereka. Makhluk-makhluk ini yang berperilaku buruk dalam jasmani, ucapan, dan pikiran, pencela para mulia, keliru dalam pandangan mereka, memberikan dampak pandangan salah dalam perbuatan mereka. Ketika hancurnya jasmani setelah kematian, telah muncul kembali dalam kondisi buruk, di alam rendah, dalam kehancuran, bahkan di dalam neraka. Tetapi makhluk-makhluk ini yang berperilaku baik dalam jasmani, ucapan, dan pikiran, bukan pencela para mulia, berpandangan benar, memberikan dampak pandangan benar dalam perbuatan mereka. Ketika hancurnya jasmani setelah kematian, telah muncul kembali di alam yang baik, bahkan di alam surga. Demikianlah dengan mata dewa yang murni dan melampaui manusia, aku melihat makhluk-makhluk meninggal dunia dan muncul kembali, hina dan mulia, cantik dan buruk rupa, kaya dan miskin. Aku memahami bagaimana makhluk-makhluk berlanjut sesuai dengan perbuatan mereka. Ini adalah pengetahuan sejati kedua yang dicapai olehku pada jaga kedua malam itu. Ketidaktahuan tersingkir dan pengetahuan sejati muncul. Kegelapan tersingkir dan cahaya muncul. Seperti yang terjadi dalam diri seseorang yang berdiam dengan tekun, rajin, dan bersungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, ini penjelasannya. Tadi Sang Buddha sudah mencapai jana ke-4. Beliau menggunakan kekuatan batin melihat kehidupan lampau, betul? Ini pengetahuan yang pertama. Setelah beliau melihat mundur sampai 91 kalpa, sekarang beliau majuin satu-satu. Kenapa sudah mundur toh? Maju. Nah, beliau ketika maju satu persatu kehidupannya, beliau jadi melihat, wah, ternyata ketika beliau memundurkan kehidupan beliau, semuanya terlihat acak. Saya lahir di sini, di suku ini, makanannya ini, kehidupannya ini. Tapi ketika beliau melihat dengan seksama, memajukan pelan-pelan melihat korelasinya, ternyata tidak acak, Bapak Ibu. Kalau seseorang berbuat kebaikan di kehidupan ini, kehidupan selanjutnya dia lahir di alam bahagia. Kalau dia berbuat perbuatan buruk di kehidupan ini, kehidupan selanjutnya dia lahir dalam keadaan menderita. Beliau memahami hukum kamawipaka dari proses ini. Jadi proses yang kedua ini adalah proses sang bodhisatta menemukan dhamma. Di sini beliau juga melihat bahwa dunia ini ternyata anicca dukkha anatta, paticca samuppada, atthaloka dhamma, dan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, setelah itu beliau lanjut mengembangkan pengetahuan yang ketiga. Nanti saya akan berikan sedikit ide dari saya pribadi untuk melihat ketiga kejadian ini. Kenapa demikian? Ya, tapi kita baca dulu sampai yang ketiga. Ketika konsentrasi pikiranku sedemikian murni, cerah, tanpa noda, bebas dari ketidaksempurnaan, lunak, lentur, kokoh, dan mencapai keadaan tanpa gangguan, aku mengarahkannya pada pengetahuan hancurnya noda-noda. Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya, ini adalah penderitaan. Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya, ini adalah asal mula penderitaan. Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya, ini adalah lenyapnya penderitaan. Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya, ini adalah jalan menuju lenyapnya penderitaan. Ini adalah 4 kebenaran mulia, Bapak Ibu. Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya, ini adalah noda-noda. Bahasa palinya adalah asawa.
Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya ini adalah asal mula asawa. Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya ini adalah lenyapnya asawa. Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya ini adalah jalan menuju lenyapnya asawa. Ketika aku mengetahui dan melihat demikian, pikiranku terbebas dari noda keinginan indria, dari noda penjelmaan, dari noda ketidaktahuan. Ketika terbebaskan, muncullah pengetahuan terbebaskan. Aku secara langsung mengetahui kelahiran telah dihancurkan, kehidupan suci telah dijalani. Apa yang harus dilakukan telah dilakukan. Tidak akan ada lagi penjelmaan menjadi makhluk apapun. Bapak Ibu Saudara, pengetahuan ketiga ini adalah 4 jam terakhir, betul? 4 jam pertama mundur kehidupan. 4 jam kedua melihat korelasi antar kehidupan. 4 jam yang ketiga beliau menghancurkan asawa. Bapak Ibu Saudara, pengetahuan ketiga inilah yang kita rayakan sebagai detik-detik Waisak setiap tahunnya. Detik-detik lenyapnya asawa. Jadi kalau ada yang tanya, nunggu detik-detik apa? Detik-detik lenyapnya asawa. Nah, asawa ini apa? Asawa ini cukup sulit dipahami. Karena di berbagai buku hanya diterjemahkan sebagai noda-noda. Bahkan dalam bahasa Inggris ya noda, fetters. Ya memang noda. Tapi sesungguhnya asawa ini kalau diterjemahkan lebih lengkap, artinya arus batin yang bocor tidak terkendali. Arus batin yang bocor tidak terkendali. Bahkan kata asawa ini kalau diterjemahkan langsung artinya bocor. Ya, artinya bocor. Apa yang bocor? Batin kita bocor, Bapak Ibu. Secara sangat halus, bocornya itu tidak bisa kita lihat sekarang. Bapak Ibu harus bermeditasi dulu. Tapi batin yang bocor itu bisa Bapak Ibu lihat secara sederhana. Secara sederhananya apa? Tadi pikiran yang ngobrol tidak berhenti, bocor toh? Itu kan seperti air sungai yang ngalir tidak mau berhenti. Bapak Ibu mau hentikan juga tidak bisa. Nafas masuk, nafas keluar, ngomong. Betul ya? Nafas masuk, nafas keluar, muncul gambaran pikiran. Itu manifestasi asawa yang lebih gampang dilihat. Bocornya batin yang lebih gampang dilihat. Tetapi awal-awal asal mulanya adalah bocor yang sangat halus yang disebut asawa. Dia bocor menjadi awija. Dan nanti bocor menjadi seluruh 12 paticca samuppada. Ya ingin tahu nanti belajar, namanya paticca samuppada. Cari di YouTube. Mungkin ada kelas Bante Panya yang pakai gambar-gambar binatang zaman dulu. 12 rantai nidana, namanya paticca samuppada. Tapi saya tidak bisa jelaskan hari ini, harus tambah 2 jam. Ya, tetapi ada satu kalimat yang luar biasa di dalam Tipitaka, di dalam Majjhima Nikaya 9, namanya Samadhi Sutta. Bante Sariputta mengatakan, asawa adalah asal mula semuanya. Asawa paccaya awija. Jadi bahkan awija yang menjadi nomor 1 di dalam paticca samuppada masih ada sumbernya. Oleh karena itu, Sang Buddha tidak mengatakan pencapaian arahat itu lenyapnya awija, tapi lenyapnya asawa. Karena ternyata asawa paccaya awija. Nah, asawa ini apa? Batin yang bocor, tidak terkendali. The uncontrolled mental outflow, the leakage of mind, itu bahasa Inggrisnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Sang Buddha mencapai tingkat pengetahuan ketiga ini, batin yang bocor yang sangat halus itu lenyap. Sudah tidak ada sama sekali. Tidak ada sedikit pun batin yang bocor. Beliau mencapai arahat. Oleh karena itu Bapak Ibu, seorang arahat tidak bisa bermimpi. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu orang mengaku arahat, tanya, Bapak minggu ini mimpi apa? Gitu ya. Oh, saya mimpi ketemu Bu Lani. Bukan arahat. Sudah ditipu kita. Itu pertapa pembual. Betul ya? Jadi seorang arahat tidak bisa terkejut, tidak bisa bermimpi. Itu ciri-ciri arahat. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Tidak bisa, tidak ada rasa takut. Jadi kalau seorang arahat kita todong dengan pisau, dia tidak akan teriak tolong.
Dia pasrah saja, mati ya mati gitu. Tapi kalau Bapak Ibu ketemu orang ngaku arahat, jangan ditodong ya. Itu kriminal. Bapak Ibu Saudara, lenyapnya asawa dalam bahasa Pali disebut kinasawa. Jadi lengkapnya pengetahuan ketiga ini disebut asawa kaya nyana. Asawa arus batin yang bocor tidak terkendali. Kaya artinya lenyapnya. Nyana artinya pengetahuan. Asawa kaya nyana, pengetahuan lenyapnya arus batin yang bocor tidak terkendali. Ini sinonimnya Sang Buddha. Kadang Sang Buddha juga disebut kinasawa, yang lenyap asawanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah pengetahuan sejati ketiga yang dicapai olehku pada jaga ketiga malam itu. Ketidaktahuan tersingkir dan pengetahuan sejati muncul. Kegelapan tersingkir dan cahaya muncul. Seperti yang terjadi dalam diri seseorang yang berdiam dengan tekun, rajin, dan bersungguh-sungguh. Tinggal 2 paragraf. Saya jelaskan sedikit. Bapak Ibu Saudara, ini perenungan saya sendiri ya. Tapi cukup baik untuk membantu kita menghafal 3 pengetahuan ini. 3 pengetahuan ini dalam bahasa Pali disebut tewija ya, tewija. T-E-V-I-J-J-A. Wija itu pengetahuan. Begini, menurut saya masuk akal. Sebegitu beliau memiliki pengetahuan jana keempat, batin yang sangat konsentrasi, sangat murni, bisa diarahkan untuk berbagai hal. Beberapa pertapa mengarahkan konsentrasi jana ini untuk kekuatan gaib. Jadilah muncul kesaktian. Ada 6 kesaktian, ca-adinya. Tapi Sang Buddha tidak. Sang Buddha ingin mengetahui kenapa kita menderita di kehidupan ini. Apa asal mulanya? Kok saya ada di sini? Betul ya? Jadi bagaimana kita tahu siapa yang menciptakan kita? Ya lihat aja sebelum kelahiran ini, betul ya? Beliau mundur sebelum kelahiran ini bagaimana? Lah enggak ketemu Sang Pencipta. Mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi, mundur sampai tidak tahu berapa tahun, tidak tahu berapa triliun tahun. Lah enggak ketemu-ketemu. Awal mula kehidupan enggak ketemu. 91 kalpa itu bukan awal kehidupan. Tapi beliau sudah stop. Mundur lagi tidak ada gunanya. Kenapa? Beliau ingin mengetahui misteri kehidupan, benar? Kalau Bapak Ibu punya pengetahuan jana keempat dan penasaran dengan kenapa ada di sini, mungkin Bapak Ibu melakukan hal yang sama. Mungkin. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak ketemu toh 4 jam, 91 kalpa, yang maju lagi. Setelah mundur dan maju, beliau jadi sadar. Oh, dunia ini hanya ciptaan pikiran kita belaka. Hanya permainan dari kesadaran kita belaka. Tapi bahasa beliau tidak sesederhana ini. Ya, beliau mengatakan dunia ini adalah permainan winyana dan nama rupa. Lalu apa sumber dari kehidupan itu? Samsara yang mati lahir tidak berhenti itu. Batin yang bocor tidak terkendali. Ternyata asawa itulah sumbernya. Ini persis Bapak Ibu. Bukan persis, mirip. Agar Bapak Ibu bisa membayangkan. Kalau Bapak Ibu terperangkap dalam mimpi yang tidak usai-usai, sebenarnya siapa yang menciptakan mimpi itu? Pikiran kita sendiri. Pikiran kita sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu sedang bermimpi, ini sedang bermimpi ya, ketemu saya dalam mimpi, terus saya bilang, Pak, Bu, ini bukan Bapak atau Ibu yang sebenarnya. Bukan. Ini hanya mimpi. Bapak Ibu tidak akan percaya. Sampai Bapak Ibu bangun. Betul ya? Sebegitu bangun baru sadar, bukan diri saya. Kadang kita bermimpi hal yang bagus, hal yang baik. Saya pernah bermimpi dapat hadiah mobil BMW Sport. Wah, senang sekali. Serius. Dalam mimpi itu bawa ke kuliah, bawa ke kampus, belum jadi biku. Kalau sudah jadi biku, mimpi BMW ya enggak ketolongan, enggak boleh.
Katanya mengurangi keinginan, mimpinya BMW ya, nggak boleh. Ini dulu ketika saya masih mahasiswa. Bapak Ibu saking senangnya dalam mimpi, tiba-tiba kebangun. Saya meneteskan air mata. Sedih, betul ya? Ternyata itu tidak benar. Bapak Ibu Saudara, ternyata seluruh samsara yang kita jalani ini, mati lahir, menderita dan sebagainya, bukanlah Bapak Ibu yang sesungguhnya atau anatta. Tapi Bapak Ibu tidak akan sadar 100% sampai Bapak Ibu bangun. Ya, kapan bangunnya? Mencapai asawa kaya nyana, betul? Oleh karena itu kita panggil Buddha. Apa arti kata Buddha kalau diterjemahkan secara harfiah? Yang sadar, the awakened one, yang bangun, bahkan bukan yang sadar. The awakened one, yang bangun. Bangun dari apa? Bangun dari mimpi samsara. Bapak Ibu Saudara, beliau setelah melenyapkan asawa, beliau mencapai arahat atau kebuddhaan. Paragraf 2 terakhir. Sekarang Brahmana, engkau mungkin berpikir, mungkin petapa Gotama belum terbebas dari nafsu, kebencian dan delusi bahkan sampai hari ini, sehingga beliau masih mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan. Tetapi engkau jangan berpikir demikian. Adalah karena aku melihat dua manfaat, maka aku masih mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan. Aku melihat kediaman yang menyenangkan bagi diriku di sini dan saat ini, dan aku berbelas kasih pada generasi mendatang. Maksudnya apa Bapak Ibu? Sang Buddha mengetahui bahwa Brahmana Janusoni ini, namanya Janusoni betul? Ya, Brahmana Janusoni ini mungkin ragu dengan Sang Buddha. Kok sudah capai kebuddhaan, sudah capai kearahatan, masih berlatih di hutan, betul ya? Tapi Sang Buddha mengatakan tidak demikian. Beliau sudah mencapai kearahatan, tapi beliau masih senang di hutan karena adalah kediaman yang menyenangkan. Kenapa kediaman yang menyenangkan? Sepi. Para arahat, para petapa itu senang sepi. Beliau meditasi, merenungkan dhamma dan sebagainya. Nah, di hutan itu tidak ada orang, tidak ada tamu, jadi sepi. Ya, kalau jadi biku terlalu lama, wasanya sudah banyak, tamunya banyak. Gitu. Saya tidak menyangka saya di Dhamma Sundara baru sebulan ya, Bu. Kemarin datang tamu dari Tangerang. Besok datang tamu dari Jakarta jam 8. Kalau saya di Dharma Sundara setahun, mungkin seminggu ada 3 grup tamu. Saya harus ke hutan belantara. Tamu tidak datang. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, demi berbelas kasih pada generasi mendatang, Sang Buddha menjadi contoh agar biku-biku muda juga senang di tempat yang sepi. Kalau biku-biku seniornya tidak mau ke tempat sepi, bagaimana yang muda mau mencontohi, betul ya? Oleh karena itu Bante Panya tinggal di Mendut. Mendut itu sudah sepi. Kalau tidak ada acara ya tidak ada tamu. Bapak Ibu melihatnya ramai karena Bapak Ibu datangnya Katina. Dan Mendut itu ya desa Mungkit. Nah, beliau menjadi contoh. Nah, tetapi kenapa tidak di hutan belantara saja Bante? Kalau kami di hutan belantara tidak bisa dhamma kelas. Betul ya? Agama Buddha akan hilang. Agama Buddha ini kasihan Bapak Ibu. Tersisa 0,7%. 0,7% itu sensus terakhir cuma 2 juta jiwa. 2 juta lebih sedikit. Sekitar 2.065.000 atau 68.000. Ini terjadi di Korea. Jadi di Korea dulu para bikunya benar-benar hanya di hutan. Apalagi mereka Mahayana. Kalau Mahayana tidak perlu pindah patah, bisa nanam sendiri, masak sendiri. Biku Theravada tidak boleh masak. Jadi kami tetap harus tinggal di tempat yang masih ada pemukiman supaya bisa pindah patah. Biku Mahayana tidak perlu. Nah, mereka nanam sendiri, masak sendiri, latihan sendiri di atas gunung sampai puluhan tahun.
Satu ketika para biksu itu turun gunung. Setelah turun gunung apa yang terjadi? Sudah Katolik semuanya. Iya. Jadi hari ini Korea Selatan itu 90% Kristen. Buddhis sisa 10%. Nah sekarang para bikunya tidak ke gunung lagi. Kalau ke gunung lagi mungkin nanti sisa seperti kita 0,7%. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu mau tidak mau biku di Indonesia turun gunung. Ini saya turun gunung nih. Dari Gunung Dharma Sundara. Datang ke sini 1 jam lebih. Ya, jadi sebagai contoh. Tentu saja adalah karena Guru Gotama adalah seorang yang sempurna, seorang yang tercerahkan sepenuhnya, maka beliau berbelas kasih pada generasi mendatang. Menakjubkan Guru Gotama, menakjubkan Guru Gotama. Guru Gotama telah menjelaskan Dhamma dalam berbagai cara, bagaikan menegakkan apa yang terbalik, mengungkapkan apa yang tersembunyi, menunjukkan jalan pada mereka yang tersesat, atau menyalakan pelita dalam kegelapan agar mereka yang memiliki penglihatan dapat melihat bentuk-bentuk. Aku berlindung pada Guru Gotama dan pada Dhamma dan pada Sangga para biku. Sejak hari ini sudilah Guru Gotama mengingatku sebagai seorang pengikut awam yang telah menerima perlindungan dari beliau seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara, di akhir suta ini Brahmana Janusoni menjadi umat Buddha. Ya, jadi dia mengungkapkan Buddhang Saranang Gacchami, aku berlindung pada Guru Gotama. Dhammang Saranang Gacchami, aku berlindung pada Dhamma. Sanggang Saranang Gacchami, aku berlindung pada Sangga. Kalau ketika kita baca sutta diakhiri dengan kalimat seperti ini, artinya umat yang bertanya ini menjadi umat Buddha. Kadang-kadang tidak. Ya, kemarin saya bahas sutta nomor 36 di Wihara Dharma Sundara. Masih ada rekamannya. Yang tertarik nanti boleh lanjut belajar. Setelah nomor 4 adalah 36 Maha Sacaka Sutta. Nah, Sacaka ini tidak tertarik menjadi umat Buddha. Bapak Ibu Saudara, sudah habis pembahasan kita. Sedikit kesimpulan singkat saja agar Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat dari sutta ini. Perjalanan Sang Buddha mencapai kebudaan. Kalau Bapak Ibu setelah ini mengalami rasa takut kapanpun itu, atau ada kekhawatiran dalam batin, boleh mempraktekkan ini. Caranya bagaimana? Di awal-awal Sang Buddha itu bagaimana? Beliau mengungkapkan bahwa memiliki tindak tanduk yang murni. Betul? Ada 11 kualitas yang baik. Bapak Ibu bisa mempraktekkannya dengan ketika Bapak Ibu muncul khawatir atau takut, kapan saja, ya maaf kata, jangan kalau bisa. Misalkan di pesawat, terus pesawatnya guduk gitu ya, takut setengah mati. Bagaimana Bapak Ibu mengurangi rasa takut itu? Boleh Bapak Ibu merenungkan, saya mengenal Buddha Dhamma Sangga. Selama ini saya merawat sila dengan baik, saya tidak berbuat jahat. Saya mengembangkan metta dan karuna. Ada tindak tanduk yang baik pada diriku. Saya tidak takut kapanpun ajal menjemput. Bapak Ibu Saudara, ini saya latih. Saya kapanpun ajal menjemput siap. Ya sudah, kalau habis ya habis, cukup ya cukup. Kekhawatiran akan berkurang. Kemudian tahap selanjutnya bermeditasi. Karena tahap selanjutnya adalah meditasi. Bagaimana caranya? Cara paling gampang, kalau Bapak Ibu rasa takut muncul, tarik nafas dalam, tenang dan rileks. Nafasnya dibiarkan panjang, tenang dan rileks. Kenapa? Karena biasanya ketika Bapak Ibu takut, nafasnya akan seperti ini. Betul? Bapak Ibu paksa sedikit. Paksa supaya tenang. Padahal takut, jantungnya takut. Tapi diperhatikan, nafas masuk, nafas keluar. Nafasnya panjang, tenang dan rileks. Niscaya Bapak Ibu, ketakutan akan berkurang.
Ya. Ini dua cara sederhana untuk kehidupan sehari-hari. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mencapai arahat, silahkan nanti dibaca ulang. Ya, cukup sampai di sini. Sudah jam 9.20. Ya, mungkin tidak perlu pertanyaannya karena sudah malam. Ya, demikian. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat dan bahagia. Ini mungkin bagi beberapa peserta pertama kali dalam hidup belajar Tripitaka, betul? Nanti pulang boleh berbangga hati. Saya sudah pernah belajar Tripitaka, begitu ya? Ya, pulang ketemu buku ini, nah dibaca. Ya, mari kita tutup. Sati sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam, salam, salam.